Sidang ujian terbuka program Doktor Pendidikan Agama Islam Pasca Sarjana UIN Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda atas nama Khairul Saleh. NIM 2130100006 dengan judul Penguatan Nilai-nilai Moderasi Beragama dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Studi Multisitus di STAI Sangatta, STIP Bontang, dan STAI Balikpapan pada hari ini, Kamis 21 November 2024 dimulai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat kembali hadir dan dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya tidak lupa kita haturkan sholawat serta salam kepada baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni agama Islam. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk mengawali rangkaian sidang ujian terbuka kita pada kesempatan kali ini, marilah kita buka bersama dengan mengucap basmalah. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Promovendus menempati podium ujian. Prosesi sidang ujian terbuka dimulai. Sidang ujian terbuka dipimpin oleh Rektor UIN Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Kepada yang terhormat Profesor Dr. Zurkoni MAG, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Penguji yang terhormat, Saudara Promovendus Khairul Saleh, para hadirin, mari kita buka sidang ujian terbuka program Doktor PAI Pasca Sarjana UIN Samarinda dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami bacakan biodata Promovendus, nama Khairul Saleh, judul disertasi penguatan nilai-nilai moderasi beragama dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam
studi multisitus di STAI Sangatta, STIT Bontang, dan STAI Balikpapan, promotor Profesor Dr. Haji Muhammad Ilyasin MPD, dan kopromotor Dr. Khojir MSI. Perlu kami sampaikan, tata tertib ujian ini berlangsung kurang lebih 120 menit. Kemudian nilai lulus ujian minimal B. Dan perlu kami perkenalkan Ketua Sidang, saya sendiri Zurkoni, Sekretaris Penguji Dr. Agus Setiawan, penguji utama Profesor Dr. Haji Hebni, SGMM, penguji 1 Profesor Dr. Muhammad Nasir MAG, penguji 2 Profesor Dr. Zamroni MPD, penguji Profesor Dr. Haji Muhammad Ilyasin MPD, penguji kopromotor Dr. Khojir MSI. Kepada Saudara Profendus Khairul Saleh dipersilakan, diperkenankan untuk memanjatkan doa. Silakan. Baik, selanjutnya saudara kesempatan untuk mempresentasikan poin-poin penting dari disertasi saudara. 10 menit diawali dengan penyampaian poin-poin yang sudah direvisi pada saat ujian tertutup. Disilakan. Baik. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama yang saya hormati Ketua Sidang atau Ketua Tim Bapak Profesor Dr. Zurkoni MAG dan sekaligus Rektor UINSI Samarinda. Yang saya hormati Sekretaris Tim Bapak Dr. Agus Setiawan MPDI. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Haji Hebni SAG MM sebagai penguji utama dan sekaligus Rektor UIN Khas Jember. Yang saya hormati penguji 1 Bapak Profesor Dr. Muhammad Nasir MAG. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Zamroni MPD sebagai penguji kedua. Dan kepada promotor saya Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Ilyasin yang saya hormati. Dan yang saya hormati Bapak Dr. Khojir MSI sebagai ko-promotor atau penguji. Alhamdulillah wa syukurillah. Kami tidak lepas pertama-tama mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Khairul Saleh. Lahir di Probolinggo 16 Juli 65 dan menjadi PNS sejak tahun 92 sampai sekarang, sekitar 30 tahun lebih. Baik, penelitian ini berjudul Penguatan Nilai-Nilai Moderasi Beragama dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, studi multisitus di STAI Sangatta, STIT Bontang, dan STAI Balikpapan. Latar belakang penelitian ini sedikit saya ingin sampaikan bahwa moderasi beragama memegang peranan sangat krusial sekali dalam konteks Indonesia yang multikultural, di mana keberagaman suku, budaya, dan agama menjadi identitas bangsa. Di tengah keberagaman ini, moderasi beragama justru menjadi jembatan yang memungkinkan masyarakat untuk hidup berdampingan secara harmonis
menghindari konflik yang bisa muncul akibat perbedaan pandangan dan keyakinan. Indonesia sebagai negara yang populasinya terbesar Islam sedunia dan bahkan menjadi rumah agama-agama yang lain seperti Kristen, Hindu, Buddha, dan kepercayaan lokal, keberagaman ini memerlukan pendekatan yang bijaksana tentunya dan dalam interaksi antar umat beragama. Moderasi beragama menawarkan pandangan yang menekankan pada sikap toleran, saling menghormati dan mengedepankan dialog dalam menghadapi perbedaan. Dalam konteks pendidikan, moderasi beragama berfungsi untuk membentuk karakter bangsa, generasi muda yang tidak hanya memahami ajaran agama, tetapi juga menghargai keyakinan orang lain. Pendidikan agama Islam di perguruan tinggi keagamaan Islam di Indonesia memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan pemahaman mahasiswa tentang ajaran Islam. Di PTKI seperti STAI Sangatta, STIT Bontang, dan STAI Balikpapan, pendidikan agama tidak hanya fokus pada penguasaan ilmu dan ilmu pengetahuan agama, tetapi juga pada pengembangan sikap moderat yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Namun, mengajarkan nilai-nilai moderasi beragama di ketiga institusi ini tentunya menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya adalah satu, latar belakang budaya dan sosial mahasiswa yang beragam. Ini akan mempengaruhi pemahaman mereka tentang moderasi. Mungkin dari beberapa mahasiswa berasal dari keluarga yang kurang toleran dan pada akhirnya berkumpul di suatu lembaga yang akan berpadu dengan latar belakang yang berbeda di dalamnya. Yang kedua, adanya pengaruh eksternal misalnya, seperti berita hoax dan pemahaman ekstremis yang dapat menyebar dengan cepat melalui media sosial juga menjadi tantangan besar yang dapat mempengaruhi pola pikir mahasiswa. Yang ketiga, kurikulum yang ada belum sepenuhnya mengintegrasikan nilai-nilai moderasi secara sistematis, meskipun sudah ada upaya untuk menyisipkan nilai-nilai moderasi di dalam pembelajaran. Namun di sisi lain, potensi yang dimiliki STAI Sangatta, STIT Bontang, dan STAI Balikpapan dalam proses moderasi beragama itu sangat besar, tentunya dengan memanfaatkan lingkungan akademis yang inklusif. Oleh karena itu, penelitian ini rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana konsep nilai-nilai moderasi beragama dalam pelajaran pendidikan agama Islam di ketiga situs ini. Kemudian yang kedua, bagaimana proses penguatan nilai-nilai moderasi beragama, dan yang ketiga adalah bagaimana evaluasi penguatan nilai-nilai moderasi beragama. Metodologi penelitian atau studi pendahuluan terlebih dahulu. Studi pendahuluan dari beberapa penelitian yang penulis baca, ada beberapa penelitian yang sudah meneliti tentang moderasi dan implementasi nilai-nilai moderasi beragama. Waktunya tinggal 3 menit, dipersingkat dan diakhiri dengan temuan hasil penelitian. Baik. Metodologi penelitian, jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dan studi kasus. Dan temuan penelitian saya akan sedikit. Ada beberapa temuan penelitian di dalam konsep penelitian ditemukan tentang kebijakan penguatan nilai-nilai beragama itu. Pembelajaran di dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di STAI Sangatta dan ketiga situs itu sudah mengintegrasikan nilai-nilai moderasi beragama. Yang kedua, secara konseptual implementasi nilai-nilai moderasi beragama sudah mengacu kepada pengaruh utamaan moderasi beragama Kementerian Agama. Dan yang ketiga, tujuan pembelajaran telah terintegrasi nilai-nilai moderasi beragama. Kemudian untuk proses penguatan nilai-nilai moderasi beragama di ketiga situs itu, yang pertama mengintegrasikan kurikulum PAI dalam berbasis moderasi beragama. Yang kedua,
implementasi penanaman nilai-nilai moderasi beragama dalam pelajaran PAI melalui tahapan-tahapan internalisasi nilai, transformasi, transaksi, dan internalisasi. Dan yang ketiga, pembelajaran berbasis nilai moderasi beragama dengan pemanfaatan media teknologi juga dilakukan di ketiga situs itu. Kemudian evaluasi penguatan nilai-nilai moderasi beragama dalam pembelajaran PAI berwawasan moderasi beragama menggunakan pendekatan kognitif, afektif, dan psikomotor, dan melakukan penilaian tes ranah afektif dan sebagai tolak ukur peningkatan keberhasilan dan peningkatan ranah psikomotorik sebagai barometer pengukuran perubahan perilaku pada diri mahasiswa. Ada yang kami akan sampaikan di terakhir ini, novelty dari penelitian ini. Peneliti atau penulis menyimpulkan ada 3. Yang pertama adalah pendekatan integratif, metode interaktif modern, dan evaluasi holistik. Dapat kami simpulkan bahwa penelitian ini menghadirkan kebaruan melalui pendekatan integratif, metode interaktif modern, dan evaluasi holistik untuk memperkuat nilai-nilai moderasi beragama yang dapat kami simpulkan menjadi sebagai akhir dari sebuah proses yang ada. Kami juga mengacu kepada teori-teori penguatan konsekuensi influence behavior itu justru menghasilkan sebuah kesimpulan religion moderation awareness. Jadi adanya kesadaran mahasiswa melaksanakan kegiatan atau nilai-nilai moderasi beragama di masyarakat. Terima kasih. Baik, waktu 10 menit sudah berlalu dan sebelum saya serahkan ke para penguji, Saudara Promovendus tadi belum sempat menyampaikan poin-poin yang disarankan untuk direvisi. Satu diantaranya Saudara Promovendus belum begitu familiar, belum begitu mengenal dengan situs yang diteliti. Yang kedua, beberapa konsep yang perlu diluruskan saat itu, tolong disampaikan sebelum saya serahkan ke para penguji. Silakan. Baik, izin Prof. Dalam konteks lokal, misalnya Setai Sangatta memiliki latar belakang mahasiswa yang begitu heterogen. Tentunya banyak juga para pekerja-pekerja yang memang sambil berkuliah, sehingga latar belakang mereka juga memiliki perbedaan yang besar sekali. Demikian juga yang ada di State Bontang, rata-rata mahasiswa itu karena masuknya di malam hari, di siang harinya justru mereka bekerja di perusahaan dan sekolah-sekolah yang ada, dan mereka juga memiliki latar belakang yang berbeda pula. Dan yang di Balikpapan juga demikian, latar belakang pendidikan mereka yang masuk jadi mahasiswa di Setai Balikpapan juga memiliki latar belakang yang sangat beragam sekali, sehingga di situ rawan sekali untuk kalau tidak diberikan penguatan moderasi secara maksimal. Dan dari ketiga situs itu justru sudah memberikan atau mengimplementasikan nilai-nilai moderasi agama itu sesuai dengan konsep implementasi yang ada dari Kementerian Agama, Perusahaan Kementerian Agama dari Kementerian Agama. Oke, baik, intinya sebagai validasi saudara telah melakukan long stay di di 3 situs yang Anda pilih. Baik, kesempatan pertama diberikan kepada penguji utama Profesor Dr. Haji Hepni SAG MM untuk dapat memberikan masukan, pertanyaan, konfirmasi. Waktu 20 menit, Prof. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdih wassalatu wassalamu ala khairi khalqih Sayyidina Maulana Muhammadin khairi abdih wa ala alihi wa ashabih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi wa'dih. Yang saya hormati
pimpinan sidang atau ketua tim ya, penguji Bapak Profesor Dr. Zurqani MAG, Sekretaris Bapak Dr. Agus Setiawan, Dewan Penguji yang lain ada Profesor Dr. Haji Muhammad Ilyasin yang juga Direktur Pasca Sarjana, Bapak Dr. Khajir MSI, Profesor Dr. Muhammad Nasir MAG dan Profesor Dr. Zamroni MPDI. Yang berbahagia Promovendus Muhammad Khairus Saleh. Siapa? Khairul Saleh. Sudah khairul masih ada solehnya. Jadi amal soleh. Kalau amal tidak cukup beramal, harus soleh amalnya. Tapi kalau khairul udah double. Termasuk para audien yang saya hormati, para supporter Promovendus, orang-orang terdekat yang terus mensupport lahir batin gitu ya. Maksudnya batin itu doa maksudnya. Iya, kalau lahir mungkin material. Pertama saya sampaikan selamat dan sukses kepada Promovendus telah sampai pada posisi ini. Tidak banyak ya, atau tidak semua orang berhasil sampai ke posisi akhir. Itu patut disyukuri sambil terus merevisi apa yang menjadi masukan kan gitu kan. Baik, pertama yang ingin saya klarifikasi hal-hal teknis ya. Nah, misalnya penelitian disertasi itu tidak berhenti di temuan substantif. Dia harus lanjut pada pertemuan formal gitu. Jadi penelitian ini mestinya tidak hanya menjawab question research, tetapi juga merumuskan temuan formalnya yang itu menjadi state of the art, yang itu menjadi novelty yang dibanggakan oleh Promovendus. Coba saya belum membaca di abstrak, coba mungkin ditaruh di tempat lain. Gimana kira-kira temuan formalnya? Siap, Prof. Mohon izin. Mohon maaf sebelumnya saya tidak sempat memberikan novelty di abstrak. Namun di PPT terakhir, setelah kami membaca, setelah ujian tertutup, setelah membaca dan membaca ulang, ada beberapa hal yang kami tarik kesimpulan. Yang pertama adalah penelitian ini menghadirkan kebaruan itu melalui pendekatan integratif. Di sini mengintegrasikan aspek-aspek kognitif, afektif dan psikomotor di dalam proses pelaksanaan penguatan nilai-nilai literasi agama di lapangan atau di lembaga. Kemudian yang kedua, metode interaktif modern. Metode interaktif modern ini seperti penggunaan model-model pembelajaran yang baru. Ya, itu itu temuan substansial ya. Itu. Yang saya tanya temuan formalnya. Jadi setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian atau question research, itu kemudian diperas menjadi ya semacam tesis statement gitu, dalam kalimat lengkap bahwa temuan formal saudara yang ini menjadi novelty dari penelitian ini adalah bla bla bla, ya singkat aja. Seperti yang penulis tampilkan di bawah sendiri ini, ada religion moderation awareness, adanya kesadaran moderasi beragama yang melekat pada diri mahasiswa, sehingga diri masyarakat juga berperan aktif untuk menjadi model-model moderasi atau di masyarakat. Ya, itu masih menjelaskan lagi. Okay. Jadi nanti dikonsultasikan lagi kepada promotor, co-promotor bagaimana kemudian memeras temuan substantif itu menjadi temuan formal dalam bentuk tesis statement. Itu kan sudah jelas kalau temuan
substantifnya jelas, 1 apa, 2 apa, 3. Nah itu kemudian diperas menjadi kalimat singkat yang itu menjadi kebanggaan saudara. Inilah temuan novelty saya, inilah temuan formal saya yang saya banggakan sehingga layak dipromosikan di ujian terbuka ini. Nanti ya. Siap, Prof. Oke. Kemudian yang kedua, di penelitian kualitatif sebagaimana Prof. Mafindus sampaikan bahwa ini adalah penelitian kualitatif, itu biasanya menggunakan redaksi khas kualitatif itu untuk membedakan dengan kuantitatif. Misalnya di kualitatif itu tidak pakai latar belakang, tapi pakai konteks penelitian. Nah itu ternyata bukan hanya basa-basi, tapi memang ada perbedaan filosofis dan ada perbedaan metodologis yang sangat demarkatif gitu ya. Coba kira-kira apa perbedaan latar belakang dengan konteks penelitian? Konteks penelitian menurut penulis adalah hal-hal yang memang terjadi di lokus penelitian. Jadi fenomena itu muncul di lokasi penelitian, itu menjadi konteks penelitian yang memang perlu penanganan secara serius melalui proses penelitian yang sifatnya penelitian kualitatif ini, Prof. Kalau latar belakang? Kalau latar belakang yang melatar belakangi akan diadakan sebuah penelitian ini atau terjadinya sesuatu itu bisa digambarkan juga di dalamnya, sehingga harus kalau juga digambarkan. dalam perspektif penelitian, kalau latar belakang atau latar belakang masalah itu biasa digunakan oleh penelitian positivistik atau kuantitatif yang menegaskan bahwa masalahnya sudah jelas. Sehingga perlu background saja, latar belakang saja. Masalahnya sudah jelas, tapi kalau kualitatif, masalahnya kan baru jelas setelah dia di lapangan, setelah dia terjun di lapangan, setelah meneliti. Gitu. Sehingga dia tidak disebut latar belakang masalah, tapi disebut konteks penelitian. Nah, itulah bedanya, maka setelah konteks itu fokus penelitian namanya. Kalau positivistik, kuantitatif, setelah latar itu rumusan masalah. Jadi tinggal dirumuskan saja. Nah ini kualitatif tapi menggunakan redaksi kuantitatif. Nah itu yang coba dielaborasi lagi. Yang ketiga, saya mungkin tidak sampai 20 menit sehingga yang lain juga kebagian gitu. Iya. Ada istilah temuan penelitian dan ada istilah hasil penelitian. Itu beda enggak? Beda, Prof. Beda. Beda enggak? Beda, Prof. Ya coba dibedakan apa? Yang dimaksud dengan temuan penelitian atau temuan penelitian hal-hal atau sesuatu yang terjadi di lapangan itu yang penulis temukan, baru kemudian melalui proses analisis baru nanti akan menjadi hasil penelitian yang telah diperas tadi. Mungkin setelah temuan-temuan yang berbagai macam temuan itu baru kemudian melalui proses analisis itu menjadi sebuah hasil penelitian, Prof. Kalau temuan penelitian adalah data-data atau informasi-informasi empiris yang terdapat di lapangan gitu ya, berdasarkan observasi, interview dan studi dokumentasi. Belum diinterpretasi, belum? Belum. Kalau hasil? Kalau hasil sudah diinterpretasi melalui proses-proses seperti pengecekan keabsahan, triangulasi. Sudah dikomunikasikan dengan teori ya? Dengan teori. Gitu. Oke. Nah, yang berbeda dari penelitian kualitatif, hasil itu tidak semata-mata ditafsir atau dimaknai oleh peneliti. Meskipun peneliti adalah key instrumen, tapi dia tidak punya otoritas penuh untuk kemudian menafsirkan fakta-fakta empiris menjadi sebuah hasil. Tetapi harus dikomunikasikan lagi, dikonfirmasi lagi kepada pemberi informasi. Benar Pak, yang Bapak sebutkan ini maknanya seperti ini. Kalau dia bilang, wah bukan itu maknanya Mas, saya datanya ini tapi maknanya bukan ini. Jadi hasil konfirmasi antara peneliti dengan pemberi informasi, karena kualitatif itu pada pemaknaan, berbeda dengan kuantitatif yang positivistik.
Jadi makna di balik data itu apa? Nah, itu harus kesepakatan antara peneliti dengan pemberi informasi. Karena itu memang lama, kualitatif itu tidak selesai 1 tahun. Karena dia harus memeras inti pemaknaan sehingga tidak kering, hasilnya tidak kering, ya. Siap, Prof. Oke, jadi itu nampaknya pemaknaannya harus lebih melimpah lagi, lebih bersemangat lagi. Yang ketiga, nah ini saya baca di abstrak dan di daftar isi beda. Di daftar isi itu tertulis pendekatan dan jenis penelitian di daftar isi. Tetapi di abstrak itu jenis duluan yang di... Oke, maaf terbalik. Naik, mau ikut yang mana? Jenis dan pendekatan, Prof. Mohon maaf terbalik itu sudah dikoreksi oleh pada saat ujian tertutup kemarin, tapi di daftar isi belum mungkin terlepas. Belum muncul. Okay. Iya, jadi harus konsisten ya. Siap, Oke, masuk kepada konten, masuk kepada materi yang dikaji. Pertama-tama mungkin pertanyaan awal itu, kenapa moderasi beragama itu penting dibahas di disertasi ini, di penelitian ini? Siap, Prof. Ini bicara latar belakang pada akhirnya. Latar belakang, kenapa pertanyaan mengapa moderasi beragama? Bukan latar belakang, ini problem riset ini. Okay. Siap. Okay. Kenapa moderasi penting bagi dalam penelitian ini? Tentunya kami telah melihat berbagai fenomena yang muncul khususnya di Kalimantan Timur dan perguruan tinggi pada yang ada di Kalimantan Timur. Justru masih banyak terdapat mahasiswa yang intoleran misalnya kan, dan masih menghasut di dalam media-media sosial yang harus juga, dan kejadian-kejadian yang bersifat sara atau etnis di Kalimantan Timur ini sangat rentan sekali. Oleh karena itu kami merasa penting untuk menyampaikan bahwa nilai-nilai moderasi beragama itu sedini mungkin harus diimplementasikan ke mahasiswa sebagai generasi muda, generasi yang diharapkan untuk menjadi model-model atau duta-duta moderasi di masyarakat. Iya, hari-hari ini saya sama Pak Rektor ini lulusan MOT moderasi beragama ya di Lampung. Jadi tidak sekedar trainer gitu ya, tapi master of trainer moderasi beragama. Hari ini sudah mulai bergeser. Jadi dari moderasi beragama ke transformasi beragama. Artinya kalau kita mau ikuti tren perubahan zaman, moderasi beragama udah lewat gitu ya. Sekarang udah berganti transformasi beragama. Itu satu. Jadi dari sisi aktualitas kajian tentang moderasi beragama sebetulnya sudah mulai berpindah ke transformasi beragama. Sekarang udah mulai banyak buku-buku dan kajian tentang transformasi beragama. Yang kedua, tentang moderasi beragama itu sudah ada panduannya di Kementerian Agama. Ada juklaknya, ada juknisnya, termasuk insersi kurikulumnya dan lain sebagainya, itu sudah ada. Nah, saya lihat tadi di daftar pustaka ini belum mengutip itu, padahal itu sudah sangat jelas, mulai dari peta konsepnya, blueprint-nya, langkah-langkahnya dan lain sebagainya. Nah, saya kira kalau nanti juga mengambil atau mengutip dari buku panduan Juklak dan Teknis Kementerian Agama tentang implementasi moderasi beragama, itu akan semakin lengkap gitu ya. Akan semakin lengkap. Nah, karena itu salah satu kegunaan kajian disertasi itu, penelitian disertasi itu bagi pengembangan lembaga, itu juga banyak mengutip atau menginisiasi jadi mengutip karya-karya dosen yang bersangkutan di lembaga ini, sinitasi ya. Nah, itu yang nanti bisa mengangkat performa dan profil dari lembaga ini. Nah, ini saya lihat tidak ada satupun yang
dikutip tadi itu. Kalau bukan kita siapa lagi kan gitu kan. Kalau bukan sekarang kapan lagi kata Pak Prabowo dulu itu. Jadi saya kira banyak sekali buku-buku Prof. Nasir, buku-buku Pak Rektor. Itu apalagi tentang ini, tentang moderasi beragama. Itu hendaknya nanti dijadikan ini. Baik, Prof. Ya, Ya, siap. yang terakhir, jadi saya terakhir sekali. Nah, wah ini baru datang dari umroh ini Pak Direktur ini. Alhamdulillah. Iya, sekalian ziarah itu, ziarah umroh. Oke. Iya, oke. Kita lanjutkan, ini udah pertanyaan terakhir ini, Bro. Ya. Kira-kira dampak atau kegunaan temuan saudara pada hazanah kajian PAI atau juga terhadap keilmuan secara umum yang realistis apa dari temuan ini? Tidak sekedar mengulang ya, tidak sekedar mengulang temuan-temuan sebelumnya gitu ya. Karena itu saya kira di penelitian terdahulu itu penting tidak saja deskripsinya, tetapi juga temuannya, hasilnya, hasil penelitian sebelumnya itu apa, kemudian yang Anda dipastikan betul punya promovendus itu punya posisi yang berbeda, punya distingsi yang berbeda. Silakan apa yang Baik, Prof. kira-kira. Oke. Sebagaimana temuan penulis di lapangan, implementasi nilai-nilai moderasi beragama sudah dilakukan, namun belum secara sistematis dikuatkan di dalamnya. Maka dengan judul penguatan ini penulis berusaha bagaimana penguatan itu betul-betul harus berjalan di sebuah lembaga pendidikan. Misalnya tentang membuka pengembangan kurikulum, misalnya tentang kurikulum. Tentunya membuka peluang penting untuk mengembangkan kurikulum yang lebih inklusif dan moderat diperkuat. Kemudian yang kedua, peningkatan kompetensi dosen. Ini yang penulis temukan di lapangan atau di ketiga situs itu justru penguatan kompetensi dosen terkait dengan pemahaman tentang nilai-nilai moderasi beragama itu kurang diperhatikan oleh lembaga tentunya. Sehingga hanya mahasiswa saja yang harus ini, ternyata dosen-dosen juga perlu juga untuk diberikan penguatan-penguatan tentang nilai-nilai moderasi beragama. Kegiatan ekstrakurikuler yang mungkin kurang harus betul-betul ditingkatkan agar terjadi dialog antar umat beragama di dalamnya, sehingga banyak mahasiswa-mahasiswa yang harus terjun di lapangan berkolaborasi dengan penganut-penganut agama lain atau mungkin di etnis suku yang ada di sekitar lembaga-lembaga itu. Kemudian tentang kebijakan institusional, itu tentunya juga harus diberikan semacam ruang yang lebih kuat lagi untuk memperhatikan bagaimana nilai-nilai moderasi beragama itu terus dikuatkan tidak hanya kepada mahasiswa, justru kepada seluruh sivitas yang ada di lembaga itu. Jadi maksud saya apa yang Anda jelaskan, apa yang Prof. Vendus jelaskan itu adalah yang tertulis di disertasi ini gitu ya. Nah, untuk menjelaskan itu tadi sebetulnya dilihat dari kejelasan riset problemnya. Nah, ketika riset problemnya jelas di konteks penelitian atau di latar belakang masalah itu, kemudian bisa ditarik apa yang bisa disumbangkan dari hasil penelitian ini terhadap pengembangan keberagamaan di Indonesia misalnya. Salah satu contoh yang konkret misalnya begini, moderasi beragama itu penting dikaji karena masih munculnya ekstremisme masih ada misalnya, data-datanya disampaikan. Masih adanya klaim kebenaran atas subjektivitas dari penganut beragama. Karena moderasi beragama itu bukan agamanya yang dimoderasi. Agama itu sudah moderat. Yang dimaksud dengan moderasi beragama itu adalah cara beragama yang harus dimoderatkan, diberkesedangkan di antara ekstremis-ekstremis yang ada. Baru yang ketiga, masih terlihat pudarnya nilai-nilai kebangsaan, misalnya toleransi, kerukunan, saling bantu, dan lain sebagainya. Ini juga nanti dimasukkan di konteks penelitian sehingga kemudian riset problemnya itu tegas, gitu ya. Siap, Prof. Oke, saya kira itu pimpinan sidang. Terima kasih. Ini
karena Pak Direktur hadir, dia membawa banyak oleh-oleh intelektual dari Mesir dan Madinah gitu ya. Jadi bisa disampaikan di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kita sampaikan pada penguji utama. Poin-poin penting saya kira sudah dicatat, pentingnya melakukan long stay sehingga dapat menginterpretasikan ada istilah udang di balik peyek. Jadi akan bisa memahami realita di lapangan jika memang semakin lama kita bertahan untuk memahami itu. Yang kedua, supaya temuan ini tetap up to date, supaya dilakukan pengayaan sehubungan pergeseran moderasi ke transformasi beragama, sehingga disertasi Anda tetap up to date. Dan tadi satu poin yang juga penting dan ini sudah menjadi budaya di setiap perguruan tinggi, sinitasi ya, bukan sanitasi, sinitasi. Ya. Oke, baik. Kami berikan kesempatan kedua kepada Profesor Dr. Muhammad Nasir MAG selaku penguji 1, waktunya 10 menit, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ketua Tim Pak Profesor Dr. Zulfan MAG, yang saya muliakan penguji utama Profesor Hepni, yang saya hormati promotor Profesor Ilyasin, ko-promotor, kemudian penguji 2 dan sekretaris tim, Bapak Ibu semuanya, audiens serta saudara, insya Allah sebentar lagi menjadi dokter Khairul Soleh. Nah, tadi sudah disebutkan Khairul Soleh MAG. Tentu yang pertama saya sebagai penguji 1 ya, mengucapkan selamat kepada Pak Khairul Soleh yang sudah berjuang dari kuliah sampai hari ini, hari yang menentukan untuk mendapatkan gelar akademik terakhir ya, program doktor, insyaallah. Tadi sudah banyak sekali disampaikan oleh penguji utama sebenarnya, itu substansinya mulai dari problem risetnya, kemudian apa novelty-nya, memang Promovendus harus bisa bekerja keras lagi. Ya, harus bisa bekerja keras lagi karena memang belum terlihat secara tegas novelty-nya, kebaruannya. Apalagi moderasi beragama itu saya kira hasil penelitian, baik itu yang sudah dipublish menjadi buku atau yang sudah dipublish menjadi artikel, baik yang Sinta maupun internasional bereputasi, itu saya kira itu banyak sekali itu bertebaran di dunia maya. Karena banyaknya begitu sehingga kita Bapak sebagai dokter moderasi kan harus punya kekhasan lah begitu. Kalau dalam bahasa akreditasi itu apa kekhasannya? Apa kekhasan Bapak ini? Ya, kekhasannya. Nah, di situ banyak hal yang kita peroleh dari penguji utama. Saya kira kita harus berterima kasih atas kesiapan beliau untuk membagi pengetahuan dan pengalamannya. Oke, itu yang pertama. Selamat.
Kemudian yang kedua, kebijakan pemerintah saat ini memang tagihan perjanjian kinerja institusi itu salah satu diantaranya adalah penguatan moderasi beragama. Penguatan moderasi beragama dalam bentuk kurikulumnya, pembelajarannya, ke dosennya, ke tendiknya, semuanya. Jadi ini memang masih sesuatu yang harus terus diperkuat. Oke, singkat saja mungkin pertanyaan saya gini, kalau salah satu rumusan saudara itu menyebut bahwa ingin mengetahui proses penguatan, ya. Jadi ada pertanyaan itu, ingin mengetahui proses penguatan moderasi beragama melalui pembelajaran. Boleh ditegaskan kembali apa yang dimaksud dengan proses penguatan? Silakan. Baik, mohon izin Prof. Yang maksud dengan proses penguatan di sini, pertama-tama mungkin harus mempersiapkan kurikulum yang memang sudah ada nilai-nilai moderasi beragamanya tercermin di dalamnya, sehingga bisa teraplikasikan di dalam SAP dan seterusnya itu. Baru kemudian dalam proses pembelajarannya mungkin melalui tahapan-tahapan yang menurut penulis juga cukup efektif dan terlihat hasil dari proses yang dilakukan. Misalnya tahapan-tahapan transformasi, transaksi dan internalisasi itu cukup memberikan hasil yang bisa dilihat bahwa hasil atau output dari mahasiswa itu memiliki kesadaran di dalam bermoderasi pada akhirnya. Mungkin bisa dikembangkan lagi. Maksudnya begini, proses penguatan itu mungkin harus harus dijawab dengan proses penguatan aspek teori gitu ya. Nah, teorinya begini, A, B, C. Lalu proses penguatannya ya jadi temuan. Ya, jadi temuannya apa? Lalu dari teori dibandingkan dengan temuan, mungkin peneliti punya kritik atau pandangan, nanti jadi temuan mungkin, atau bahasanya sesuatu yang baru mungkin. Coba dipaparkan kembali proses penguatan dari sisi teori, kemudian dari sisi realitas, kemudian mungkin ada kritik atau pandangan dari peneliti. Silakan. Baik, Prof. Temuan awal peneliti di lapangan justru rata-rata di ketiga situs atau lembaga itu belum betul-betul mengembangkan kurikulum yang nilai-nilai moderasi beragama di dalamnya ada. Namun hasil dari jawaban-jawaban dari para dosen dan narasumber itu justru sudah mengimplementasikan melalui atau menginsersi ke mata-mata kuliah terkait dengan muatan-muatan nilai-nilai moderasi beragama. Yang penulis temukan di sini justru nantinya harus ada memang yang betul-betul termaktub di dalam secara dokumen di dalam kurikulum bahwa nilai-nilai moderasi beragama itu sudah ada di dalamnya. Dari sisi konsep atau teori, dari sisi proses pelaksanaannya. Oke, saya potong. Kalau begitu saya coba kembali. Nilai-nilai moderasi beragama itu ada berapa sih secara pandangan para ulama? Misalnya nilai-nilai moderasi itu ada keseimbangan, toleransi, boleh disebutkan, dipaparkan secara teori. Nilai-nilai moderasi beragama itu apa aja? Penulis mengambil referensi dari Kementerian Agama. Yang pertama adalah tawasud. Tawasud itu seimbang, mengambil jalan tengah. Tawazun, berkeseimbangan. Nah, tawazun satu, terus? Ini tidak lurus atau tegas, dan tasamuh, toleransi. Kemudian toleransi. Musawah, egaliter. Nah, oke. Menurut saya nanti peneliti harus bisa secara detail ya menggambarkan setiap nilai-nilai itu bagaimana proses penguatannya, mungkin gitu ya. Iya. Ada contoh, jangan sampai itu tidak dikaitkan. Ya, misalnya tentang toleransi, al-musawa, at-tawazun, keseimbangan itu bagaimana proses penguatannya satu-satu. Nanti di situ antara satu PTKI harus kelihatan
Ini perbedaannya dari prosesnya. Siap, Prof. Oke, apa komentarnya? Silakan. Baik, misalnya tentang tasamuh atau toleransi, hal-hal yang berkaitan dengan toleransi justru dari temuan di lapangan itu sering juga disampaikan pada saat-saat ada kegiatan-kegiatan yang ada di kegiatan keagamaan misalnya kan. Dan semua juga telah dianjurkan melalui mata kuliah harus ada muatan-muatan yang ada nilai-nilai moderasi, salah satunya adalah toleransi itu. Oke, yang terakhir sih memang karena rumusannya itu adalah bagaimana konsep, bagaimana proses, bagaimana evaluasinya. Mungkin ada temuan formal seperti yang disampaikan pengunjung utama tadi. Jadi ada gambar, ada semacam mungkin model gitu ya. Ada semacam model baru yang selama ini yang diterapkan di PTKI itu belum memadai mungkin ya, belum memadai untuk memperkuat pemahaman atau nilai-nilai moderasi beragama. Nah di situ tuh. Sehingga ada tadi temuan formalnya maksudnya itu yang jadi dari temuan teori, dari temuan realitas, lalu Bapak memberikan solusi mungkin ya. Temuan substansi sudah ada memang, tapi temuan formalnya mungkin menjadi satu model lah, model penguatan judulnya nanti. Ini modelnya yang menjadi tawaran, yang orang lain belum punya, yang punya itu Pak Heru Saleh aja. Siap, Kira-kira Prof. begitu. Hasil penelitian menyimpulkan temuan itu. Saya kira itu. Pertanyaan terakhir, sebagai dosen nanti yang punya latar belakang PAI terus konsentrasi disertasinya adalah moderasi, boleh Bapak kemukakan apa sih yang menjadi kekurangan Bapak sekaligus rencana ke depan. Saya mau melakukan ini untuk penguatan apa, silakan. Baik, Prof. Kebetulan mata kuliah yang saya pegang selama ini yang masuk di dalam SK itu adalah filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam itu justru juga bisa berkembang dengan kita masukkan nilai-nilai moderasi beragama di setiap proses pelajaran. Tidak hanya filsafat pendidikan Islam, justru mungkin seluruh mata kuliah juga harus sudah ada nilai-nilai moderasi beragama yang termaktub di dalamnya. Paling tidak bisa disampaikan melalui proses-proses pembelajaran. Terus rencana ke depannya apa? Mau menulis artikel apa dan seterusnya untuk penguatan kompetensi sebagai dosen moderasi. Penulis akan tetap berkarya dalam bidang penelitian, mungkin buku mungkin yang terkait penguatan nilai-nilai moderasi beragama. Dan ada beberapa yang penulis telah lakukan dan sudah juga terbit tentang buku moderasi beragama berbasis pesantren mahasiswa. Justru di pesantren mahasiswa itu justru menjadi lahan yang cukup potensial untuk memberikan atau menginternalisasikan nilai-nilai moderasi beragama. Oke, saya kira cukup. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ketua Tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sampaikan kepada penguji 2 Profesor Dr. Muhammad Nasir saat nanti menjadi doktor moderasi beragama, bidang keahliannya filsafat pendidikan Islam. Berarti sejauh mana Saudara Purnomo Venus bisa mengaktualisasikan moderasi beragama ke dalam pembelajaran filsafat pendidikan Islam. Tapi satu poin yang tidak boleh berada di persimpangan jalan yang sampai hari ini tampaknya belum pada mazhab yang ditentukan oleh Purnomo Venus adalah moderasi beragama versi Majelis Ulama atau versi Kementerian Agama. Karena di sini dijelaskan yang dipilih adalah versi Kementerian Agama, tetapi penjelasannya masih jadi harus konsisten ya. Baik Prof. Oke. Ada. Baik. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada penguji 2 Profesor Dr. Zamroni MPD. Silakan. 10 menit ya. Siap. 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat-sangat saya hormati Waalaikumsalam. Ketua Tim Bapak Profesor Dr. Zurkoni, penguji utama Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Hepni, penguji 1 Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Nasir MAG,
promotor Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Ilyasin dan Bapak ko-promotor Bapak Dr. Kiai Haji Khojir, dan sekretaris Bapak Dr. Agus Tiawan, serta yang sangat tegang dan bahagia karena sudah sampai pada ujian promosi, juga yang hadir, istri tercinta barangkali hadir juga, selamat datang dan menyaksikan. Kemudian putri-putrinya, karena nggak ada putranya sepertinya, dan juga para dosennya serta para supporternya, baik itu yang sudah lulus maupun yang akan lulus. Pertama, karena yang ketiga, berarti yang kedua sudah sangat lengkap tadi, saya hanya menambahkan sedikit. Pertama, saya ucapkan selamat, dan tahapan-tahapan mulai dari ujian seminar proposal sampai ujian tertutup kemarin sudah banyak perubahan saya lihat. Hanya saja saya perlu klarifikasi beberapa hal, tapi saya ucapkan selamat dulu. Dan beliau ini luar biasa rajin dan kuat, dan kebetulan beliau ini adalah dosen saya pada waktu S1. Tapi mohon izin saya hari ini harus menguji, karena biasanya diuji saya, bro. Dosen saya sampai sekarang juga menjadi teman dan dosen saya beliau di di UIN Malang dulu. Baik, hal-hal yang perlu saya klarifikasi. Pertama itu adalah konsistensi. Kemarin sudah saya sampaikan juga para penguji pada waktu ujian tertutup terkait dengan nama itu menjadi penting menurut saya. Perlu dicek lagi nama yang Stid Bontang itu. Stid Bontang itu sepertinya kok ada Samsul Ma'arifnya. Karena Stid banyak ini, Stid itu banyak. Stid Bontang, Stid Samarinda, Stid Balikpapan juga ada. Kalau di Bontang itu Stid Samsul Ma'arif setahu saya. Nanti karena itu penting, itu ciri khasnya, termasuk Promovendus nanti juga punya ciri khas tersendiri sebagai doktor moderasi beragama. Ketika Bu Wahdatun Nisa mau mengundang tentang terkait dengan moderasi beragama, ya pasti nyarinya Pak Dr. Khairul Saleh nanti. Artinya ciri khasnya, termasuk juga temuan formalnya tadi. Kemarin juga sudah kita sampaikan bahwa ini masih belum landing ini temuannya gitu. Masih menggambarkan, masih menarasikan, masih umum. Ya sama dengan kemarin saya sempat ingat masih punya Pak Dr. Sugiono, itu kan ada model pembelajaran SPI, ada namanya berbasis LMS Sijaring gitu. Itu ada, itu temuan formal namanya. Kemudian Pak Eko kalau nggak salah ada SORI, struktural origin organik, reflektif dan integratif gitu. Artinya ada tesis bahasanya Prof. Efni tadi sama Prof. Nasir, saya sepakat itu belum landing ke situ. Itu artinya masih perlu analisis lagi yang kemudian tadi disampaikan oleh Pak Khairul Saleh, ini menggambarkan ini, kemudian temuannya ini, tapi apa temuan formalnya gitu. Itu yang belum. Kemudian juga saya sepakat sekali dengan para penguji yang sebelumnya, sitasi dari para dosen-dosen yang ada di sini menjadi penting, karena banyak sekali yang saya juga sepertinya ada juga, apalagi Prof. Nasir ada skopusnya yang terkait dengan, tapi saya lihat sudah ada sih kalau Prof. Nasir. Terus kemudian ada juga Prof. Yasin juga ada, dan yang lain dikutip nanti ditambah-tambahkan biar menambah juga. Beliau ini juga sekretaris LP2M Prof. Efni. Jadi sangat concern dengan terkait dengan penelitian dan karya ilmiah. Itu yang kemudian saya tanyakan kemarin, itu sempat disampaikan juga oleh Prof. Zur, jangan terkesan penelitian ini indah di tulisan tapi di kenyataannya enggak seindah yang ditulis gitu. Maksudnya apa? Itu analisis perlu juga dipertajam, yang kemudian temuan-temuan yang sekiranya itu menjadi keunikan di situs ini. Karena ya mohon maaf, seperti Stai Sangatta kita juga paham sekali, sering juga ke sana. Kemudian Stai Balikpapan,
kemudian di mana STID Samsul Ma'arif itu ya karena mendalami, karena di kualitatif itu kan ciri khasnya sempit dan mendalam gitu ya, tidak meluas ya. Jadi kita nggak tahu dalamnya, sebagaimana disampaikan Prof. Efni dan Prof. Nasir tadi, dibalik dari kayaknya kan biasa, tapi kalau peneliti kan jeli dalam hal itu. Oh ini keunikan-keunikan, barangkali yang paling unik kalau selain di kurikulum PAI-nya, kemudian di mata kuliahnya itu disisipkan. Bahasa ini kan penguatan ini sisipan-sisipan kurikulum, tapi tidak ada yang ini loh moderasi beragama di dalam SAP-nya gitu kan, nggak bunyi itu ya, tapi kan bisa dimunculkan, implementasi kan ada, barangkali di ekstrakurikulernya, di tingkat kemahasiswaan atau mungkin di tingkat dosennya. Saya pengen satu pertanyaan saja untuk dosen saya ini, terkait dengan temuan yang memang real di lapangan yang kemudian menjadi acuan didalami dan unik menjadi temuan formal itu apa di 3 situs ini kemudian jadi satu, oh ini satu kata ternyata internal penguatan moderasi beragama melalui PAI di 3 situs ini loh. Coba silakan Prof. Vendus untuk menjelaskan, setelah itu sudah. Baik, terima kasih Prof. Dari pertanyaan tadi dan temuan di lapangan, memang didapatkan beberapa hal-hal yang baru. Penguatan-penguatan yang dilakukan bisa jadi STID Samsul Ma'arif Bontang itu justru dia memiliki podcast yang isinya justru memberikan penguatan nilai-nilai moderasi beragama kepada masyarakat, tidak ada kepada mahasiswa. Itu ada di sana. Terus kemudian ada beberapa temuan-temuan tentang terintegrasinya kurikulum masih kurang. Dan yang ketiga, evaluasi yang kurang efektif menurut penulis itu tidak pernah dilakukan atau belum dilakukan secara efektif, sehingga tidak bisa melihat atau mengontrol terhadap hal-hal yang apakah nilai-nilai moderasi beragama itu telah sampai kepada mahasiswa kita atau belum, atau mungkin dia tidak secara evaluasi tidak sampai di masyarakat. Justru banyak mahasiswa atau alumni-alumni dari perguruan tinggi di ketiga situs ini menjadi penceramah-penceramah dan pembicara terkait dengan penguatan nilai-nilai moderasi beragama. Sehingga penulis juga menyimpulkan bahwa ada 3 kalau memang itu disetujui, tapi kalau memang tidak nanti penulis akan mencari lagi tentang temuan itu. Yaitu tadi RMA itu Religion Moderation Awareness itu menjadi temuan akhir setelah diadakan evaluasi secara efektif oleh masing-masing lembaga. Ternyata temuan itu muncul atau ketika penulis apa yang terjadi mahasiswa output atau alumni dari mahasiswa kita. Justru dari sumber itu mengatakan, Pak, alumni dari sini jadi penceramah, jadi trainer tentang moderasi, Pak. Oh ternyata itu. Baik, terima kasih. Biar nggak terkesan normatif, nanti lebih dianalisis dan ini dikonsultasikan ke promotor dan kopromotornya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada penguji 2. Guru yang sukses itu mengantarkan, yang mampu mengantarkan siswanya lebih baik. Dan itu sudah dibuktikan oleh Prof. Vendus. Jadi muridnya sekarang menjadi penguji gurunya. Ketawaduan itu satu pertanyaan yang diajukan kepada Prof. Vendus. Baik, selanjutnya kami beri kesempatan berikutnya kepada penguji sekaligus kopromotor Bapak Dr. Khojir MSI. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua tim yang kami hormati Profesor Dr. Zurkoni, penguji utama Profesor Dr. Khifni dan juga tim penguji, para guru besar yang lain yang kami hormati, serta Prof. Vendus, Saudara Khairus Soleh, dan
audiens dan juga terutama keluarga yang mensupport, mendampingi dan juga ikut deg-degan. Ya. Baik, pertanyaan saya simpel-simpel. Pertama, saudara membahas tentang moderasi beragama. Bagaimana saudara promovendus mengadaptasi konsep moderasi beragama dalam penelitian ini? Coba jelaskan. Dari konsep moderasi beragama Anda pilih, kemudian diadaptasi dalam penelitian ini itu seperti apa? Baik, mohon izin Prof. Konsep yang kami temukan di lapangan, yang penulis temukan di lapangan, di ketiga situs itu telah mengacu secara implementatif konsepnya, secara implementatif konsep yang dipergunakan telah mengacu kepada kebijakan pengaruh utamaan moderasi beragama Kementerian Agama. Itu yang pertama. Paling tidak itu menjadi sebuah niat baik oleh lembaga-lembaga yang ada untuk tetap mensukseskan apa yang dicanangkan oleh Kementerian Agama dalam hal moderasi beragama. Yang pertama. Yang kedua, tujuan pembelajaran. Saya potong dulu. Coba sebutkan moderasi beragama versi pemerintah itu apa? Kementerian Agama, ada pilar. Indikatornya ada 4. Ya. Yang pertama adalah cinta kebangsaan, yang kedua tasamu, toleransi, yang ketiga anti kekerasan, dan yang keempat adalah akomodatif terhadap budaya lokal. Nah, maksud saya bagaimana Anda mengadaptasi, menurunkan dalam penelitian satu contoh saja tentang adaptif dengan budaya lokal. Dalam penelitian ini apa yang Anda cari? Di lapangan penulis temukan adanya toleransi beragama misalnya kan. Di dalam Al-Qur'an budaya lokal. Tadi Anda menyebut budaya lokal. Toleransi beda lagi nanti. Baik, misalnya ada kegiatan-kegiatan keagamaan ya, atau ritual-ritual keagamaan budaya lokal misalnya kan. Justru sebagai orang Islam kadang-kadang tidak setuju dengan apa yang telah dilakukan oleh mereka. Tapi sejauh tidak berkenaan dengan hal akidah, mungkin tetap harus dalam teknis di penelitian ini saja, tidak usah kemana-mana. Bagaimana kan temuan di lapangan Anda menurunkan dari budaya lokal itu apa saja yang dicari, itu saja yang teknis terkait dengan penelitian. Baik, dari berbagai etnis yang ada, suku dan perbedaan yang ada di lembaga itu, tentunya mereka membawa tradisi masing-masing. Tradisi masing-masing. Justru dari situ penulis atau lembaga harus bisa memberikan penguatan terkait dengan bagaimana menghormati tradisi atau adat-adat mereka yang ada di sekitar mahasiswa itu, sehingga tidak terjadi konflik atau perpecahan di antara mereka. Oke, baik. Salah satunya berarti mengidentifikasi tradisi masing-masing dosen atau masing-masing mahasiswa. Dosen begitu juga dosen, mahasiswa pun begitu, sehingga tidak terjadi. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara Anda mengidentifikasi? Hasil temuan, hasil wawancara dari narasumber untuk mengatasi hal seperti itu kan, yang bersangkutan adalah pengambil kebijakan di lembaga itu, justru mereka mengidentifikasi dari sisi latar belakang etnisnya, sukunya, itu justru nanti baru kemudian diberikan penguatan-penguatan atau pemahaman-pemahaman tentang pentingnya mengamalkan paling tidak nilai-nilai moderasi beragama untuk agar tidak terjadi perbedaan, paling tidak meminimalisir perbedaan yang ada. Ya, baik. Bagaimana saudara promovendus menjamin bahwa data yang diperoleh itu valid? Pertama, sesuai dengan teknik yang penulis pergunakan, observasi yang pertama, yang kedua adalah wawancara dan dokumen. Di dalam teknik observasi, penulis juga terjun di lapangan. Justru kejadian-kejadian seperti itu mereka saling guyup mereka, walaupun dia berlainan latar belakang, baik suku maupun bahasa yang mereka punyai. Contoh, misalkan begini, di situ ada mempunyai kesimpulan atau hasil pendekatan integratif, memastikan bahwa itu valid hasilnya. Apa yang dilakukan oleh promovendus?
penulis mendapatkan informasi terkait dengan harus memang ada integrasi nilai-nilai agama, nilai-nilai moderasi. Bukan itu maksud kami. Itu pasti valid penelitiannya, hasilnya itu. Apa yang dilakukan oleh Promovendus dalam rangka memastikan bahwa temuan itu valid. Siap. Di dalam keabsahan data kami dari cek kredibilitas dan lain sebagainya itu triangulasi itu kami lakukan, penulis lakukan, dan untuk mengetahui hasil evaluasi itu ada beberapa cara untuk melihat ranah kognitifnya justru dengan tes dan lain sebagainya itu, kemudian afektif dan psikomotorik mungkinnya dengan cara-cara yang lain, misalnya observasi, di temuan wawancara dengan pelaku yang ada di dalam di lokasi. Oke, saya kepingin ke dalam lagi. Misalkan Anda memperoleh data metode atau pendekatan pembelajaran integratif itu kalau wawancara muncul dari dosen siapa atau mahasiswa siapa? Terintegrasinya nilai-nilai moderasi beragama. Simpel saja, dari dosen siapa, dari mahasiswa siapa, ketika itu misalkan dipelori dari wawancara. Dari pimpinan. Dari Pimpinan, pimpinan. ya boleh pimpinan. Terus mengcross-checknya kepada siapa lagi? Cross check ke dosen dan kemudian mahasiswa pun juga penulis lakukan wawancara terkait dengan apakah betul nilai-nilai moderasi beragama itu sudah disampaikan oleh atau di lembaga ini oleh dosen yang. Ya, mestinya mulai tadi begitu saja, simpel ya. Jadi cross check kepada dosen namanya ini di perguruan tinggi A, B, C sehingga ketemu ini. Oke, terakhir saya. Tadi tim penguji banyak merekomendasikan tentang temuannya belum temuan formal, jadi istilahnya itu belum panas, ya belum panas. Ini baru adem-adem saja. Nah, mungkin sedikit bisa ya sebagai pertimbangan, misalkan begini, meskipun nanti perlu didiskusikan lebih lanjut, katakanlah penguatan nilai moderasi beragama dipicu, nah misalkan kebijakan, pembelajaran gratis, si holistik. Nah itu kan kata-kata yang sedikit itu menonjok yang novelty dari saudara. Siap. Nah itu nanti bisa pemikiran bisa dipengaruhi, bisa dibentuk, bisa lalui temuan-temuan yang demikian ini. Mohon dicatat, ada yang catat kayak itu. Terima kasih. Ya. Jadi rekam. Ya novelty-nya itu membara gitu loh ya, membara. Karena belum ada dorongan yang membara, membakar apa hasil formal dari penelitian tersebut. Baik, selamat kepada saudara. Kami kembalikan kepada ketua tim. Terima kasih kepada penguji sekaligus sebagai co-promotor, dan ini sesi terakhir yang ditunggu-tunggu dari penguji sekaligus promotor kepada Profesor Dr. Haji Muhammad Ilyasin, dipersilakan. Pak Hairul, mau pilih yang keras kayak Arab atau yang lembut kayak Jawa, Pak Hairul? Barokahnya aja, Prof, baru pulang umroh. Barokahnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la khawla wa la quwata illa billah. Yang saya hormati, saya muliakan Ketua Tim, Bapak Profesor Dr. Zurkoni MAG, kemudian Sekretaris Tim, Bapak Dr. Agus Setiawan, yang kami muliakan, kami hormati, kami banggakan. Terima kasih Pak Prof. Dr. Haji Hifni SAG MM, Pak Rektor Universitas Islam Jember sebagai penguji utama sekaligus penguji eksternal. Tadi sudah saya tanya nginapnya di hotel mana, Pak? Hotel mesra. Semoga pulang dari sini semakin mesra gitu, Pak ya. Yang saya hormati Saudara co-promotor Pak Kiai Dr. Khojir MSI, penguji 1 Prof. Dr. Muhammad Nasir MAG, dan penguji 2 Prof. Dr. Zamroni MPD, Saudara Promovendus Pak Hairul yang soleh, semoga setelah ini Amin, amin Allah. tambah soleh, maksud saya gitu. Amin, Prof. Sudah soleh tapi tambah soleh gitu. Amin.
beserta seluruh keluarga yang hadir, para dosen, para mahasiswa, dan para pendukung Pak Khairul hari ini. Baik, yang pertama tentu sebagai pribadi, sebagai promotor, sebagai penguji, saya menyampaikan selamat, bersyukur Pak Khairul Saleh hari ini sudah sampai pada titik klimaks untuk proses memperoleh predikat doktor ke berapa Pak Khairul? 4. Mau 4 apa 5? Sudah 4 Prof. Kalau 5 berarti ditunda dulu, nanti baru ke 5. Yang keempat ya, insya Allah. Tentu ini menjadi motivasi bagi kita semua, dan saya minta maaf kepada seluruh yang ada di ruangan ini terlambat, tidak pakai jam Arab. Tapi tadi subuh sudah ke masjid Bu Nisa sudah. Cuman kenapa kok mata ini merem terus mau tidur lagi gitu. Baik, yang pertama dan nanti kalau jawabannya mulus ini yang terakhir juga gitu. Yang pertama yang terakhir tapi bisa berayat gitu. Kesempurnaan amal kita itu saya kira akan dikatakan efektif tidak hanya pada atau tidak tercermin hanya pada karya kata, tetapi juga karya nyata yang lebih terukur, Pak Khairul. Nah, untuk ujian promosi doktor hari ini saya hanya ingin berhenti pada penguatan nilai-nilai moderasi beragama, tapi tidak pada pembelajarannya. Pembelajarannya saya anggap sudah cukup dari yang lain, terutama pada peningkatan spiritualitas Pak Khairul, peningkatan dalam konteks moderasi beragama. Saya awali dengan pertanyaan, nilai moderasi apa yang paling urgen untuk kondisi sekarang, terutama Pak Khairul dan orang-orang di sekitar Pak Khairul? Sebenarnya, izin Prof, sebenarnya tidak ada yang harus semua dari nilai moderasi beragama itu harus melekat dalam diri manusia sebenarnya. Saya tapi yang paling urgen menurut Pak Khairul yang paling urgen adalah toleransi tasamu. Kata-kata toleransi itu justru akan menampakkan bahwa seseorang itu keberadaan dirinya itu tinggi ketika dia melihat seseorang itu tidak tinggi daripadanya. Justru melihat dirinya rendah, tidak melihat orang lain lebih rendah, justru melihat lebih tinggi. Justru mereka dengan nilai-nilai toleransi itu tidak akan pernah menyalahkan atau menganggap orang lain lebih rendah pada dirinya. Dalam hal apapun, terutama dalam hal agama mungkin ya, kita harus toleransi yang betul-betul juga harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari pada semua yang berlatar belakang etnis, budaya, agama dan lain sebagainya itu. Kemudian ya juga harus kata-kata berimbang itu, seimbang tawasud itu memang juga harus mengimbangi, dan itu kan sudah perintah dari Allah, kita harus melakukan perimbangan antara dunia dan akhirat yang tidak harus pernah diputus di dalamnya, sehingga peningkatan amalia spiritualitas kita tetap terus terjaga sedemikian rupa. Tidak hanya dunia saja yang harus dikejar, tapi juga nilai-nilai spiritualitas itu harus juga ditingkatkan melalui peribadatan atau amaliah kita. Bisakah Pak Khairul berikan contoh yang lebih konkret kalau dalam lingkup di sekitar Pak Khairul, keluarga misalnya, nanti yang menjadi saksi bahwa ini sudah dijalankan atau tidak, sudah ada peningkatan atau belum adalah keluarga itu. Contoh dalam aspek apa? Dalam aspek spiritualitas mungkin dalam aspek spiritualitas itu di keluarga kami itu justru jangan sampai meninggalkan sholat jemaah, itu yang pertama. Di siapapun dan dimanapun, kalau laki-laki pasti saya diusir Prof, jangan jadi imam di rumah katanya, ke masjid lari sana untuk sholat berjamaah rawatibnya. Tapi di rumah pun juga kalau seandainya pun tidak sempat, justru tidak meninggalkan dengan sholat berjamaah, itu yang paling penting. Kami penulis juga memposisikan diri ya memiliki nilai-nilai moderasi tadi, tidak harus bersebelah dalam hal apapun di dalam keluarga. Oke. Mulainya dari situ. Kalau dalam konteks keseharian di kantor, di kampus, kira-kira
peningkatan dari sisi apa yang nanti bakal diwujudkan oleh Pak Khairul setelah berpredikat sebagai doktor moderasi? Paling tidak pertama peningkatan integritas paling ya. Jadi kesetiaan terhadap aturan-aturan yang ada di dalamnya, pimpinan semuanya itu harus tetap kita tingkatkan semuanya, karena itu menjadi kewajiban kita sebagai pegawai tentunya. Dengan nilai-nilai moderasi beragama juga berada di dalamnya, kita tidak akan pernah melihat bahwa orang lain itu lebih bodoh daripada kita. Justru kita harus menghormati hal-hal apapun yang dihasilkan oleh kolega kerja kita, dan menghargai, menghormati orang lain itu menjadi hal yang paling harus diutamakan di dalam dunia kerja. Terakhir kalau gitu, pada saat ujian tertutup orangnya hanya terbatas. Itu Pak Khairul justru lebih terkesan kayak berat. Sekarang hari ini lebih cair, itu faktor apa kira-kira? Atau karena didampingi istrinya atau bagaimana kira-kira? Ya Allah, Rabbi. Jujur Pak Khairul. Jujur Pak, saya ingin melihat ada istri dan anak-anak saya di sini, justru membuat saya termotivasi untuk karena bangga sekali telah menyelesaikan sampai detik ini yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan, dan ini menjadi cita-cita orang tua saya almarhum dan almarhumah, belajar sampai habis, maksudnya habis itu sampai ke dokter loh, yang sampai tidak ada lagi kamu harus belajar apa lagi, saya akan biayai kamu walaupun kaki saya menjadi kepala dan kepala saya menjadi kaki. Orang tua saya Prof sekarang sudah almarhum dan almarhumah, itu tekad beliau. Jadi kesimpulannya untuk menambah semangat itu keluarga tetap harus menyertai terus gitu ya. Tanpa keluarga yang mensupport tidak akan mungkin kami akan terjadi. Bagaimana cara berterima kasihnya dengan keluarga kalau begitu? Saya tidak sampai lepas air mata. Justru kami semakin menghargai bagaimana dukungan, motivasi dari istri dan anak-anak saya itu di rumah itu untuk mensupport seorang ayah yang sampai menyelesaikan studinya yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Justru kami bangga dan terima kasih besar banyak sekali kepada UINSI Samarinda ini sudah ada S3 yang saya mengawali di dalamnya. Karena sebelumnya tidak mampu untuk keluar untuk S3 Prof. Ya sudah, nanti pamitnya nanti ya di depan yang lebih formal lagi ya. Yang siap, penting Prof, tetap harus semangat. Ini Bu, bukti bahwa Pak Khairul tanpa Ibu itu enggak semangat gitu. Jadi Ibu harus lebih bersemangat lagi mendampingi, menyertai, membersamai begitu. Katanya Prof, baik, doa seorang ibu itu akan menentukan seorang suami. Ya, terima kasih. Saya kembalikan dengan ketua tim, dan sebagai promotor saya termasuk bersyukur, senang karena ini termasuk yang arahan-arahan pembimbing itu diperhatikan ya, terutama bagi yang lain supaya lebih termotivasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada penguji sekaligus promotor, saudara Promovendus. Belum ditutup, satu poin nilai-nilai moderasi beragama itu iktidal ya. Iktidal, di situ ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pada bagian terakhir sudah disinggung oleh penguji sekaligus promotor. Perjalanan Anda sampai di sini dan yang mengantarkan Anda menjadi orang berhasil adalah orang tua, keluarga, istri dan anak-anak. Tetapi tidak satupun ada ungkapan terima kasih di sini, bahwa Anda berterima kasih kepada kedua orang tua, kepada istri, kepada anak. Nah, saya ingin Anda mengungkapkan itu di depan kita semua. Silakan. Siap Prof, nanti kami mungkin ada kalau diminta nanti pidato dari Promovendus nanti kami akan sampaikan bersama-sama dengan itu. Kalau di disertasi sudah ada ucapan di disertasi belum ada, dan untuk menyempurnakan itu saya selaku ketua tim minta Anda ungkapkan secara terbuka di sini. Terima kasih.
Baik, Prof. Sampai air mata saya selalu turun kalau saya harus mengungkapkan itu. Baik, pertama-tama memang kesan yang paling saya dari tadi malam, Prof. Dari kemarin saya menjelaskan tertutup dan terbuka ini, justru yang saya ingat orang tua yang sudah meninggal, karena cita-cita beliau itu untuk menyampaikan untuk. Udah langsung tutup poin, ungkapkan. Anda bayangkan bahwa orang tua hadir di sini dan istri juga ada, anak-anak juga ada di sini. Pada Bapak Ibu almarhum dan almarhumah, saya sangat berterima kasih sekali atas doa, motivasi dan segalanya yang diberikan kepada Mbah atau penulis ini. Pada saat ini telah menyelesaikan apa yang menjadi cita-cita Bapak almarhum dan Ibu almarhumah. Oleh karena itu penulis akan selalu berdoa atas almarhum dan almarhumah, mudah-mudahan diberikan rahmat yang luar biasa dari Allah dan diampuni segala dosa-dosanya untuk beliau. Dan kepada istri, dilihat Pak, dilihat. Istrinya dilihat. Masa mengungkapkan terima kasih kok sambil dilihat Pak. Dan kepada istri tercinta, saya mengucapkan saya tidak mampu, Prof. Mungkin di rumah saja mungkin. Yang jelas begini, Prof. Kepada istri tercinta. Panggilannya apa, Pak? Ya, Prof. Beb atau sayang atau apa gitu loh. Hani disebut, Pak, disebut dan ditatap. Saya di rumah panggilan sehari-hari adalah adik dan Mas ya. Kalau saya dipanggil Mas, saya dipanggil adik. Dan beberapa kali saya di sini mengucapkan baik. Mudah-mudahan ini sesuai dengan kata-kata yang diinginkan, Prof. Istriku tercinta, mudah-mudahan. Saya berterima kasih sekali atas segala sesuatu yang selama ini bersabar dan memotivasi lah paling tidak ya, yang telah berkorban waktu, materi dan lain sebagainya. Mungkin perasaan yang paling banyak, Prof. Korban perasaan istri saya yang sering, mungkin banyak masih yang dilakukan oleh suami yang sekarang ini belum sesuai dengan keinginan yang sebenarnya oleh istri. Tapi yang paling penting terselesainya disertasi saya ini, saya mengucapkan ribuan terima kasih dan banyak-banyak terima kasih kepada istri tercinta dan anak-anak tersayang juga tentunya. Mudah-mudahan semua mendapatkan rahmat dan balasan dari Allah semuanya, paling tidak seperti itu. Oke, baik. Demikian Ibu istri, ungkapan terima kasih dari Heru Saleh. Nanti setelah dinyatakan sebagai dokter sampai di rumah rasakan bedanya, Bu ya. Baik, ujian terbuka disertasi program doktor atas nama Heru Saleh akan diskor 10 untuk melakukan sidang kelulusan bersama Dewan Penguji, dan Saudara Vendos diperkenankan untuk meninggalkan tempat beberapa saat.
Saudara Promovendus dipersilakan kembali ke tempat. Skors dicabut dan akan kami bacakan hasilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan ketetapan hasil sidang Dewan Penguji ujian terbuka pada program Doktor Pendidikan Agama Islam Pasca Sarjana UIN Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Kamis tanggal 21 November 2024 pukul 9:46 waktu Indonesia Tengah, setelah mempertimbangkan presentasi saudara pada ujian terbuka, hasil ujian tertutup, karya disertasi saudara, dan mempertimbangkan nilai mata kuliah, maka Dewan Penguji memutuskan saudara Khairul Saleh NIM 2130100006 dinyatakan, kok samar ya? Dinyatakan lulus dengan predikat ujian 89,6 dan berhak menyandang gelar doktor. Saudara Khairul Saleh merupakan doktor keempat pada Pasca Sarjana UIN Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Demikian ketetapan ini dibuat dengan sebenarnya dan agar menjadi pedoman. Sekian Ketua Sidang Profesor Dr. Zurkoni, MAG. Penyerahan sertifikat oleh Ketua Sidang kepada Promovendus. Kami mohon kesediaannya dengan hormat kepada Profesor Dr. Zurkoni MAG beserta dengan Promovendus untuk dapat menempati tempat yang telah disediakan. Kami ucapkan terima kasih, kami persilahkan untuk dapat kembali ke tempat. Menyanyikan lagu syukur, hadirin dimohon berdiri.
hadirin disilakan duduk kembali. Penyampaian pesan dan kesan oleh Promovendus kepada yang terhormat Dr. Hairul Saleh MAG disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Sidang dan segenap Dewan Penguji, para profesor, dosen, serta hadirin sekalian yang saya hormati. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan yang berbahagia ini. Pada hari ini saya dengan rasa syukur dan haru berdiri di hadapan Bapak dan Ibu sekalian untuk menyampaikan kesan dan pesan sebagai Promovendus dalam ujian terbuka disertasi saya. Perjalanan menuju hari ini tidaklah mudah, banyak tantangan dan rintangan yang harus dilalui. Mulai dari riset yang memerlukan ketekunan, analisis data yang mendalam, hingga penyusunan disertasi yang memerlukan pemikiran kritis dan waktu yang tidak sedikit. Namun saya merasa beruntung memiliki dukungan dari berbagai pihak yang telah membantu saya mencapai tahap ini. Pertama-tama saya ingin menyampaikan rasa hormat dan takzim kepada orang tua, ayahanda almarhum Haji Kholik Asmuni bin Haji Masyhudi dan almarhumah Hajah Khosmi binti Haji Alwi, dan kepada istri tercinta Siti Arofah, anak-anak saya Zakia Ulfah, Saidatul Rizka dan Safira Nur Aulia yang telah banyak berkorban, membantu dan memberi dorongan baik material maupun spiritual selama saya menempuh studi dan menyelesaikan disertasi ini. Kedua, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada promotor Bapak Profesor Dr. Muhammad Ilyasin MPD dan kepada kopromotor Bapak Dr. Khojer MSI yang telah memberikan bimbingan, ilmu dan masukan berharga selama proses penelitian ini. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada para dosen penguji yang telah memberikan kritik dan saran konstruktif untuk menyempurnakan disertasi saya. Semua ilmu dan pengalaman yang saya peroleh selama ini akan menjadi bekal yang tak ternilai bagi perjalanan karir akademik profesional saya ke depannya. Kepada teman-teman seperjuangan dan rekan-rekan mahasiswa lainnya, saya ingin menyampaikan pesan bahwa perjuangan dalam menempuh pendidikan tinggi ini adalah perjalanan panjang yang membutuhkan kesabaran, kegigihan, dan dukungan satu sama lain. Jangan pernah berhenti belajar dan selalu jadikan setiap tantangan sebagai peluang untuk berkembang. Saya ingin menyampaikan terima kasih pula kepada pada saat saya ingin bercerita sedikit tentang ketika saya akan mendaftar di S3 ini, karena sebagai bawahan saya harus minta izin dulu kepada pimpinan. Saya ke ruangan Bapak Rektor, waktu itu masih rektornya Bapak Profesor Dr. M. Yasin. Pertanyaan yang menggugah dan selalu teringat sampai saat ini adalah, Pak Hairul, umur kamu itu berapa? Ya. Pertanyaan umur kamu itu berapa? Kamu lahir tahun berapa? Cukup nggak waktunya menurut beliau itu? Kira-kira tidak mengganggu aktivitas lainnya enggak? Saya dengan penuh semangat, insya Allah saya siap Prof. Dan dalam waktu secepat mungkin dapat bisa menjelaskan sehingga perhitungan waktu ke pensiun itu tidak bisa di ini. Itu yang selalu saya ingat dan motivasi itu juga selalu menjadi pemicu saya untuk selalu segera melaksanakan dan menyelesaikan pembelajaran saya. Kemudian akhir kata, semoga disertasi ini dapat memberikan kontribusi positif bagi di bidang keilmuan yang saya geluti serta memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Terima kasih atas perhatian dan dukungan dari semua pihak yang telah membantu sampai mencapai momen ini. Sebagai akhir kata mungkin boleh saya berpantun, Prof. Bunga mawar mekar berseri, wanginya harum sepanjang hari. Walau usia sudah tidak muda lagi, alhamdulillah disertasi terselesaikan di hari ini. Yang kedua, bulan terang menyinari bumi, angin malam siap menemani. Terima kasih kepada para penguji, semoga Allah senantiasa menjaga dan melindungi. Dan yang terakhir, pantun yang viral ini, Prof. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam,
tenangkan dulu airnya sebening kaca. Bila mendengar orang yang memberi salam, haruslah dijawab oleh para pendengarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Diucapkan terima kasih. Selanjutnya penyampaian pesan dan kesan oleh promotor kepada yang terhormat Profesor Dr. Haji Muhammad Ilyasin MPD. Kami mohon kesediaannya dengan waktu 5 menit. Mohon izin yang akan disampaikan oleh Dr. Muhammad Hojir. Kami mohon kesediaannya dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah Muhammad ibn Abdillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang kami hormati tim penguji ujian promosi doktor, para bapak ibu dosen, keluarga dan semuanya hadirin, wabil khusus Dr. Khairus Saleh MAG. Pertama, kami ucapkan selamat kepada saudara Dr. Khairus Saleh yang telah mencapai puncak perjalanan intelektual, yaitu pendidikan tertinggi di dunia, S3. Ya. Tentu ini bukan perjalanan yang sangat sederhana, dan kami tentu bangga atas nama promotor, kopromotor, dan sekaligus mewakili pasca sarjana mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada saudara dan teman-teman yang membantu telah mencapai puncak akademik secara kualifikasi pendidikan. Oleh karena itu, tanggung jawab di pundak saudara Dr. Khairus Saleh tentang kewajiban-kewajiban akademik, pengembangan akademik dan selanjutnya. Saudara membawa nama besar institusi. Tentu saudara ketika terutama ditanya, dikonfirmasi terkait dengan masalah-masalah moderasi beragama harus siap kapan dan di mana saja. Ketika Anda itu mengelak dari tanggung jawab ini, berarti itu hanya pendidikan formalnya yang dapat, tapi tanggung jawabnya juga harus dipertahankan. Yang ketiga, ini saya mendapatkan dulu ketika saya promosi, saya sampaikan juga. Seorang yang berhasil itu pasti di sampingnya adalah istrinya. Tapi ketika orang yang gagal, pasti di sampingnya adalah selingkuhannya. Yang terakhir sekali, Ibnul Qayyim Az-Zawji menyampaikan bahwasanya orang yang bertambah ilmu itu mesti harus tambah tawaduknya. Man izdada ilman dan selanjutnya. Tapi dalam Ibnu Qayyim itu, orang yang bertambah, jika Anda ditambah ilmunya oleh Allah, mesti harus bertambah tawaduknya. Diterjemahkan sendiri. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Dr. Hojir MSI. Selanjutnya penutupan sidang ujian terbuka program doktor oleh Ketua Sidang. Dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, ujian terbuka disertasi program doktor Saudara Khairus Saleh kita tutup secara resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan ikuti bersama sesi dokumentasi. Kami persilahkan kepada promovendus untuk dapat mengambil posisi di atas panggung untuk dapat berfoto bersama tim penguji. Kami persilahkan.
Mohon izin Bapak sekali lagi kami pandu format. Mohon izin 1, 2, 3. Sekali lagi boleh berganti gaya, mohon izin Bapak. Boleh tangan di kepala di depan, mohon izin. Dalam hitungan 1, 2, 3. Terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan kepada promo Vendus untuk dapat berfoto bersama keluarga untuk mengambil posisi di bagian depan panggung. Kami persilahkan. Persilakan kepada tim penguji ketua sidang juga kami persilakan untuk dapat mengambil sesi foto.